Aldo, Sakit, Andi, Anissa, Aprilia Dwi Cahya, Arya, Arlin, Atifa, Aziz, Dava, Denaya Belva, Iqbal, Maria, Marsyafia, Nadila, Nafa. Kemana Nafa ini? Rahel, Cio, Azam, Ridwan, Sylvia, Titis, yang terakhir ada Fiandra. Berarti hari ini yang tidak masuk dua anak Aldo dan Nafa. Nah, minggu lalu di pelajaran pendidikan Pancasila kita sudah membahas tentang mengenal identitas diri. Ada apa aja? Ada suku, ras, terus budaya, ada rumah adat, ada. Terus ada apa lagi? Lagu daerah, terus ya sejarah daerah, terus apa lagi? Tari daerah. Selanjutnya di minggu ini, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang aku anak yang disiplin. Di sini ada tentang aturan, ada aturan tertulis dan tidak tertulis. Nah, aturan tertulis ini aturan yang ditulis dalam bentuk dokumen. Aturan tertulis ini memiliki hukum. Nah, contohnya seperti melanggar lalu lintas, itu termasuk aturan tertulis. Dan selanjutnya ada aturan tak tertulis. Aturan tak tertulis adalah aturan yang dalam kehidupan kita sehari-hari atau biasa disebut dengan norma. Ada apa
kan lagi pandemi, lebih baik mainnya di rumah aja ya nak. Aduh, tapi maunya pengen main ke rumah Sultan mah. Habisnya maunya bosan main sendirian terus. Ya sudah, tapi kamu harus tetap menjaga protokol kesehatan ya nak. Ingat untuk selalu memakai masker dengan benar, lalu menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Dan terakhir selalu mencuci tangan pakai sabun dengan rutin ya nak. Iya mah iya. Ya udah mah, maunya jalan dulu ya. Iya, hati-hati ya nak. Iya mah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Sultan, Sultan. Waalaikumsalam. Oh, kamu Zah. Tan, aku main ke rumah kamu ya. Aku soalnya bosen nih, main di rumah terus sendirian. Kita main PS yuk. Iya Zah, nggak apa-apa. Tapi ini aku makan dulu ya Zah. Ya udah Tan, nggak apa-apa. Aku tungguin kamu makan dulu. Habis itu baru kita main PS. Iya, tapi masker kamu di mana Zah? Kok kamu nggak pakai masker sih? Kamu tadi kesini nggak pakai masker ya Zah? Hehehe, aku males Tan, pakai masker. Habisnya sakit bukaku kalau pakai masker dulu. Wah Zah, kamu mau apa kena COVID? Nggak boleh gitu Zah. Kita tuh harus memakai masker tahu. Karena dengan memakai masker kita bisa mencegah penyebaran virus corona. Kalau kita nggak patuh, yang ada penyebaran virus corona nggak kelar-kelar Zah. Ah, udahlah Tan, yuk main sekarang. Kalau gitu aku nggak mau ah. Bukan apa-apa Zah. Aku takut nanti kenapa-napa. Lagian sekarang tuh lebih baik di rumah tahu. Udah Zah, aku nggak mau main dulu. Lagian kita harus tetap di rumah aja. Loh, kok aku ditinggal sendiri sih? Ah, gimana sih Sultan? Ya udah deh, mending aku main sendiri aja. Loh, Mauza, kamu kenapa nak? Kok muka kamu pucat banget toh? Badan Moja panas mah. Astagfirullah Mauza, badan kamu panas banget nak. Kamu tadi ngapain aja toh nak? Moja tadi muter-muter aja kok mah. Terus kamu tadi pasti tidak pakai masker kan? Enggak mah. Astagfirullah Mauza, kok kamu bandel toh nak? Ya udah, kalau gitu kita sekarang ke rumah sakit ya. Takutnya kamu kena COVID-19 nak, biar bisa dipastikan dulu ya. Wah, Moja kamu kena COVID mah. Tadi ceritanya tentang apa tadi? Mau usaha kan tadi mau nggak mau pakai masker. Nah, dari video tadi, jadi ada beberapa pertanyaan. Tadi sudah memperhatikan video dengan baik belum? Sudah. Memperhatikan videonya? Di situ ada siapa saja pemerannya? Ada ibu dan mak. Mau usaha temennya mau usaha juga toh? Iya. Tapi ini masih pertanyaan. Katanya tadi kan sudah memperhatikan video. Nah, peristiwa apa yang terjadi di video tersebut? Ayo coba. Nah, mau seperti bermain tidak mau pakai masker. Padahal aturannya gimana dari pemerintah? Harus pakai masker, selalu pakai masker. Kalau nggak pakai masker ya nanti akan ada akibatnya. Seperti tadi nggak boleh banjir kayak mau bantil itu. Terus yang kedua, adakah aturan yang dilanggar sama Mausa? Ya, apa Pak? Mausa nggak mau pakai masker. Padahal tadi masker sudah diwajibkan. Sampai rumah temennya tadi juga diingatkan toh. Mausa kenapa tidak pakai masker? Selanjutnya, apa sih akibatnya dari Mausa yang tidak mau pakai masker tadi? Nah, Mausa terkena COVID karena dia melanggar aturannya pakai masker, Mausa nggak mau pakai masker. Itulah pentingnya mentaati aturan. Selanjutnya, kasih materi sebentar ya. Ada macam-macam norma. Nah, apa sih norma itu? Coba
agama. Coba Angel dibaca. Bersumber dari Tuhan yang Maha Esa. Di sini agamanya apa anak-anak? Kan? Norma agama ketentuannya yang paling gampang adalah sholat 5 waktu. Jadi kalian harus mentaati aturannya. Aturannya sholat 5 waktu ya 5 waktu. Sekarang boleh ditanya, hari ini siapa yang tidak sholat subuh? Ayo, yang tidak sholat subuh? Sholat subuh semua. Berarti anak-anak Magang 1 hebat dengan nafas 4 pintar semua sholat subuh. Nah itu termasuk kalian mentaati norma agama. Yang kedua ada norma kesusilaan. Coba Asis, baca Asis. Norma kesusilaan merupakan ketentuan dalam pergaulan manusia yang berasal dari hati nurani. Contohnya harus berkata jujur. Tadi belum ditanya toh. Yang sholat subuh, yang tidak sholat subuh siapa? Nah, kalian sholat semua. Ayo, kira-kira semua jujur gak hari ini? Jujur. Gak boleh bohong. Kalau bohong siapa yang rugi? Diri sendiri. Kalian mesti di hati kenapa kok aku bohong, kok aku nggak jujur. Mesti nanti kalau yang suka bohong mesti ada rasa bersalah. Ayo, ada yang pernah bohong nggak? Bohong ke orang tua? Pamitnya pergi ke rumah Anissa, ternyata ke rumah Belva. Ayo, ada enggak? Pernah kan? Nah itu asal rasa bersalah nggak sama? Misalkan, nah selanjutnya ada norma kesopanan. Norma kesopanan ini ketentuan dalam kehidupan manusia yang timbul dari pergaulan manusia dalam masyarakat. Sanksi terhadap pelanggaran norma kesopanan sifatnya tidak tegas sama seperti kesusilaan tadi toh. Contohnya adalah menghormati orang tua, sopan terhadap orang lain. Nah, kalau tidak menghormati, efeknya nanti apa? Akan dikucilkan. Kalian nggak sopan sama teman-teman di dalam tua. Tapi nanti nggak gitu, nggak ditemani, nggak punya teman. Nah, itu sanksinya yaitu dikucil. Coba tadi pagi sebelum berangkat sekolah, anak-anak kelas 4 siapa yang pamit ke orang tuanya? Pamit semua. Pamitnya gimana coba Angel? Mau berangkat sekolah. Nah, ada salim ke orang tua enggak? Salimnya mesti kalau dari sana. Iya tak? Salimnya kalau dari satu tak? Mesti. Selanjutnya ada norma hukum. Norma hukum ditetapkan oleh badan yang berwenang mengatur manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Isinya berupa perintah dan larangan. Sanksi terhadap pelanggaran norma hukum sifatnya tegas dan
ada sanksinya. Anak-anak kelas 4 tidak boleh ada yang mencuri. Entah itu pensilnya temanmu kamu jatuh, kamu lihat, ya nanti dikembalikan. Coba dimasukin kotak pensilmu. Ada nggak yang kayak gitu? Ya, enggak Bu. Dan ya ada video lagi ya. Diperhatikan ya. Perhatikan videonya lagi. Halo adik-adik hebat. Kali ini, mari kita saksikan kegiatan Rani di rumah ketika pagi hari. Rani bangun pukul 5 pagi. Setelah bangun, ia langsung merapikan tempat tidurnya. Mudah-mudahan kalian juga merapikan tempat tidur sendiri ya. Setelah selesai merapikan tempat tidur, Rani bergegas menuju kamar mandi untuk membersihkan diri. Setelah mandi, Rani mengambil air wudhu untuk melakukan sholat subuh. Nah, tidak lupa Rani melakukan ibadah. Bagi adik-adik yang lain, juga jangan lupa melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing ya. Setelah ini, Rani akan melakukan kegiatan sarapan bersama ayah dan ibunya. Yuk, kita saksikan bersama. Ayo nak, kita sarapan. Jangan lupa mencuci tangan ya. Baik ayah. Setelah mencuci tangan, Rani mengambil makanan secukupnya. Kemudian Rani berdoa sebelum makan. Setelah berdoa, Rani makan dengan sopan bersama ayah dan ibu. Ketika selesai makan, Rani tidak lupa membaca doa setelah makan dan mencuci tangannya kembali. Kegiatan yang telah dilakukan Rani merupakan aturan ketika sarapan di pagi hari. Apakah kalian juga melakukan kegiatan yang sama dengan Rani? Kalau jawabannya iya, berarti kalian sudah melaksanakan aturan dengan baik. Mari kita simak beberapa kegiatan lainnya yang dilakukan Rani. Rani berpamitan dengan ayah ibunya sebelum berangkat ke sekolah. Tidak terasa ya, hari sudah malam. Yuk, kita lihat kegiatan berikutnya. Rani sudah berada di rumah. Pada jam 7 malam, dia belajar didampingi oleh ibunya di kamar. Setelah belajar, ia bersiap untuk tidur karena sudah jam 9 malam. Tidak lupa, sebelum tidur ia menggosok gigi, lalu berdoa terlebih dahulu. Ya adik-adik hebat, itulah beberapa kegiatan Rani dalam satu hari. Dalam kegiatan tersebut, terdapat aturan ketika sarapan. Kakak harap adik-adik hebat dapat melakukannya juga di rumah masing-masing ya. Halo teman-teman, namaku Siti. Aku kelas 1 SD. Mulai hari ini, aku berangkat sekolah. Sebelum berangkat sekolah, aku berpamitan dengan ayah dan ibu. Sebelum pergi ke sekolah, jangan lupa kita juga harus berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Aku berangkat ke sekolah bersama teman-temanku. Perkenalkan teman-temanku satu persatu. Dari yang paling atas ada Rani, Dayu, Edo, Beni, Udin, dan aku, Siti. Kami semua satu kelas, di kelas 1. Dan kami juga berteman baik. Sampai di sekolah, kami memberi salam kepada ibu guru. Aku dan teman-temanku saling tersenyum ketika bertemu. Setelah itu, kami juga saling memberi salam. Setelah pulang sekolah, kami juga memberi salam kepada ibu guru dan teman-teman dan mengatakan bahwa besok kita jumpa lagi. Aku berangkat dan pulang sekolah dengan berjalan kaki karena jaraknya dekat. Setelah sampai rumah, aku tidak lupa mengetuk pintu dan memberikan salam kepada ayah dan ibu, serta berterima kasih kepada Tuhan karena telah sampai di rumah dengan selamat. Aturan adalah petunjuk yang
dibuat oleh manusia agar hidup kita menjadi rapi dan tertib. Contoh aturan yang telah dilakukan oleh Siti adalah berpamitan dan memberi salam kepada ayah dan ibu ketika akan berangkat sekolah. Tujuan dari berpamitan adalah memberitahukan kepada ayah dan ibu kemana kita akan pergi, sehingga tidak membuat mereka khawatir. Tujuan dari memberikan salam adalah salam itu adalah mendoakan. Jadi ketika kita memberi salam, kita minta doa kepada ayah dan ibu agar selamat. Aturan dibuat untuk suatu kebaikan. Pasti ada suatu alasan tertentu kenapa aturan itu dibuat. Ketika teman-teman diberikan aturan dan tidak tahu kenapa aturan itu dibuat, kalian bisa bertanya. Aturan yang kedua yang dilakukan oleh Siti adalah tersenyum dan memberi salam kepada ibu guru dan teman-teman. Ketika akan mulai pembelajaran, kami selalu berdoa terlebih dahulu agar mendapatkan kemudahan dalam belajar. Setelah pulang sekolah, kami juga bersalaman kepada teman-teman dan ibu guru. Itu juga merupakan aturan. Setelah sampai di rumah dan akan masuk, kita harus menutup pintu dan memberi salam. Itu juga aturan. Aturan yang dibuat oleh seseorang berbeda-beda. Namun, jangan sampai aturan tersebut merugikan orang lain. Ingat ya teman-teman, aturan itu dibuat agar hidup kita menjadi rapi dan tertib. Nah, tadi videonya isinya tentang apa? Tentang aturan. Sudah tahu apa itu aturan? Ayo. Tata tertib yang mengatur manusia menjadi lebih disiplin. Nah, coba ada Bu Lutfi, ada beberapa pertanyaan juga. Paham? Sudah memperhatikan video toh? Pasti paham kan? Isi videonya apa? Coba Bu Lutfi ingin tanya sesuatu. Yang bisa menjawab nanti angkat tangan ya. Nah, tadi juga sudah belajar. Kita juga belajar tentang norma. Ada norma kesopanan, norma agama, terus norma kesusilaan, terus norma hukum. Nah, sekarang ini kan di dalam video tadi, ya kan? Tadi ada video tak? Nah, di video tadi ada beberapa penerapan norma, ya kan? Ada norma kan tadi? Nah, coba sebutkan ada penerapan norma apa aja yang ada di video tadi. Norma apa saja? Norma Ya, coba Hasan jawab. norma agama dia melakukan sholat. Ya. Terus? Norma kesopanan berpamitan sebelum berangkat sekolah, menghormati orang yang lebih tua. Nah, benar. Tadi yang pertama ada norma agama, dia melakukan sholat subuh. Wajibnya orang Islam apa? Sholat 5 waktu. Jadi anak-anak kelas 4 juga harus melaksanakan norma agama, harus sholat 5 waktu. Yang kedua tadi apa aja? Norma kesopanan. Nah, tadi seperti anak-anak kelas 4 tadi katanya semua sudah pamitan ke orang tua. Itu termasuk norma kesopanan. Dan nanti kalian sampai rumah ya harus mengucapkan salam. Bapak, Ibu, saya sudah pulang. Jangan kok sampai rumah sepatunya dilempar, tasnya dilempar terus sampai rumah main game. Nggak boleh. Sampai rumah itu salam ke orang tua, terus bersih-bersih, setelah itu makan. Setelah itu ada kan yang pergi mengaji. Nah, itu juga termasuk norma. Yang kedua pertanyaan. Nah, apa tujuannya dari menerapkan norma tadi? Tujuannya apa Bapak? Satu, agar disiplin. Dua, menjaga ketertiban. Tiga, memberi rasa aman. Nah, agar disiplin. Kalau kalian menerapkan norma
di mana kita harus menerapkan norma-norma itu? Ayo Angel, di mana? Bisa di rumah, di sekolah, dan di tempat mengaji. Nah, kita harus menerapkan norma itu nggak hanya satu tempat, tapi di semua tempat. Bisa di sekolah. Di sekolah normanya norma apa aja? Di sekolah ada norma agama tidak? Ada. Apa norma agama contohnya? Kalau di sekolah? Sholat duha, terus sholat zuhur. Terus sebelum sholat duha kalian ada baca Al-Quran, juz amma itu kan. Nah, terus kalau di rumah juga harus menerapkan norma, di tempat mengaji juga, dimanapun kalian berada harus menerapkan norma. Nah, contoh-contoh orang yang melanggar norma, agama itu kalian tidak mau sholat itu contoh melanggar norma agama. Kalau norma hukum, kalian ada lampu lalu lintas, lampunya lampu merah. Lampu merah itu berhenti atau jalan? Berhenti. Tapi kalian 12 terus jalan terus, itu termasuk melanggar norma hukum. Kalau norma kesopanan, ayo apa? Yang melanggar contoh larangan, kalian meludah sembarangan. Ayo. Terus kalian masuk ke rumah temanmu, asal masuk aja, nggak permisi, nggak salam dulu. Itu termasuk melanggar norma kesopanan. Kalau norma kesusilaan, tidak menghormati orang yang lebih tua. Contohnya ke bapak ibu dulu, kalian harus hormat menghormati. Ke kakakmu, ke orang tua, ke nenek, kakek, apapun yang lebih tua dari kalian harus dihormati. Nah, Bu Lutfi ada tugas untuk kalian. Bu Lutfi bagi kelompok ya, 4-4. Semua berkumpul sama kelompoknya masing-masing ya, seperti kelompok minggu lalu ya. Ayo, kumpul sama kelompoknya masing-masing, ayo. Kumpul sama kelompoknya, coba-coba. Di sini Bu Lutfi akan menampilkan LKPD. Tahu LKPD? Lembar kerja peserta didik. Nah, ini nanti ada beberapa norma, ya kan? Nah, kalian sebutkan dia itu melakukan kegiatan apa di sini. Terus normanya norma apa? Dan selanjutnya kalian tuliskan contoh dari aturan yang ada di sekolah dan aturan di rumah. Coba berdiskusi sama kelompoknya, aturan di sekolah dan aturan di rumah. Yang ada di sekolah atau norma yang ada di rumah, ayo diskusikan. Setelah itu mengerjakan norma yang ada di rumah apa. Kelompoknya apa aja aturan yang ada di rumahmu, aturan yang ada di sekolah juga diskusikan dulu ya. Setelah itu mengerjakan ada aturan di rumah, aturan di sekolah.
janji rumahmu beraturan bisa. Sudah atau belum? Belum. 5 menit lagi ya. Pasti bisa. Pasti pinter-pinter loh. Dia tahu pinter-pinter kok. Ayo, kelompok mana yang sudah selesai? Oh, kelompoknya Anissa sudah selesai. Sudah selesai kelompoknya Anissa? Oh, kelompoknya Gio sudah? Boleh loh, katanya nanti. Aturan siswa sudah belum? Oke, yang sudah siapa? Ayo kelompoknya Gio. Ayo Gio maju yuk, dipresentasikan dulu. Ayo, Gio maju yuk. Nah, ayo. Kegiatan ini yang pertama, kegiatannya dia mencontek. Namanya kesusilaan. Kegiatan yang kedua, berdoa sebelum tidur. Normanya agama. Gambar yang keempat, ketiga. Gambar yang ketiga, kegiatannya mematuhi lalu lintas. Namanya kegiatan yang keempat, kegiatannya membantu nenek menyeberang jalan. Namanya kesopanan. Aturan di rumah. Bangun Yang lain didengarkan yuk. setengah 5. 2. Setelah bangun tidur merapikan tempat tidur. 3. Selalu meminta izin bila akan berpergian. Aturan sekolah. 1. Datang tepat waktu. 2. Tidak terlambat masuk. Ya. Sudah. Beri tepuk tangan untuk Gio. Nah, ini tadi apa? Ada aturan di
beda. Ayo, kelompok yang lain dikumpulkan dulu ya. Kumpulkan. Cepat ya. Ayo, kelompoknya itu sudah belum? Belum. Sudah loh, itu sudah. Pelajaran hari ini sudah selesai ya. Selesai atau mau lanjut lagi? Selesai. Nah, hari ini kita nanti bahasnya tentang apa? Tentang norma dan aturan. Aturannya itu bisa aturan tertulis dan tidak tertulis. Nah, kalian harus mematuhi aturan. Tidak boleh seenaknya sendiri. Kalian ada aturan, kalian taati pasti jadinya kalian anak yang disiplin. Di sekolah. Sekolah maksudnya jam berapa kita? Jam 7. Jadi sebelum jam 7 kita harus ada di sekolah. Tidak boleh bolos. Ya kan? Pelajarannya cukup sampai ke sini. Kita berdoa ya. Ayo Jun, siapa? Siap, kita berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan terima kasih.